Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Ya, kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi. Apakah Bapak Ibu lulusan PPG dalam jabatan tahun 2023 ini akan mendapatkan tunjangan sertifikasi di tahun 2024? Tonton video ini sampai habis. Ya, perkenalkan saya Budi Wijaya. Saya adalah lulusan PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2020 Bapak Ibu. Nah, berdasarkan pengalaman saya lulusan PPG dalam jabatan tahun 2020. Di bulan Desember 2020 tanggal 31 pengumuman alhamdulillah lulus, dan di tahun 2021 di bulan Januari, Februari, Maret, April ya kalau tidak salah itu langsung cair sertifikasi pertama ya, karena kan kita 1 tahun itu ada 4 kali pencairan. Kemudian ada juga teman saya namanya Pak Santo, beliau lulusan PPG tahun kalau tidak salah 2018 ya, 2018 lulus, di tahun 2019 juga mendapatkan tunjangan sertifikasi. Jadi jeda waktunya itu Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ini lulus tahun 2023 Desember, nanti kan pengumuman nih, baik itu yang retaker atau yang PPG yang jabatan angkatan 2 tahun 2023 atau yang lulusan PPG dalam jabatan tahun 2023, intinya yang belum dapatkan tunjangan sertifikasi, seharusnya insya Allah di tahun 2024 nanti juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi, asal Bapak Ibu info GTK-nya itu valid, datanya lengkap, beban mengajar lengkap, nah NUPTK ada juga, insya Allah akan cair. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan tidak valid, nah itu tidak akan mencair, kecuali misalkan Bapak Ibu satu-satunya guru di sekolah itu, misalkan Bapak Ibu guru sejarah ya, atau guru fisika dalam satu sekolah satu-satunya, walaupun rombelnya kurang dari 24 jam, itu insya Allah akan cair aja Bapak Ibu, tapi biasanya belakangan seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Ada beberapa kode nomor di info GTK Bapak Ibu ya, ditonton video ini dari awal sampai habis. Yang pertama, kode 02, status validasi TPG belum valid, belum memenuhi syarat. Nah Bapak Ibu tenang aja, apa yang tidak memenuhi syarat biasanya kita bisa cek di paling bawah Bapak Ibu ya. Nah kemudian nanti di situ ada catatan masalah, status tidak valid, biasanya beban mengajar. Nah tinggal klik dicek di sini. Kalau beban mengajar kurang, nah itu didiskusikan, segera dicari solusinya di sekolah, segera input data terbaru dengan operator di Dapodik sekolah. Kemudian bagaimana status kepegawaian, keaktifan, usia pensiun dan lain sebagainya, dicek satu persatu bagian mana yang mungkin tidak valid, segera diperbaiki. Namun setelah data yang terbaru Bapak input di Dapodik tidak langsung valid Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tetap bersabar, tetap menunggu, mudah-mudahan segera ada perubahan. Biasanya kita menunggu kurang lebih 1, 2 atau 3 minggu bahkan lebih untuk melihat perubahannya. Jika masih kebingungan, bisa saja Bapak Ibu konsultasi dengan operator Dapodik di Dinas Pendidikan setempat. Kemudian ada kode validasi nomor 07, menunggu penerbitan SKTPG. Nah Bapak Ibu tenang aja, intinya kalau sudah status validasi TPG itu valid, insya Allah akan mencair Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harap bersabar, tenang saja Bapak Ibu ya, ini tinggal menunggu proses saja. Dan mungkin di tiap daerah itu berbeda-beda, intinya sabar Bapak Ibu ya. Kemudian ada kode 16, menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Nah ini juga tinggal menunggu aja Bapak Ibu. Jadi intinya kalau status validasi TPG itu Bapak Ibu valid tulisannya, sabar aja Bapak Ibu. Mudah-mudahan tepat waktu sesuai jadwal. Kalau toh berbeda, mudah-mudahan akan segera mencair juga Bapak Ibu. Jadi tiap daerah tuh berbeda-beda Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ketahui terkait valid tidaknya di info GTK bahwa informasi yang ditampilkan berasal dari data yang dikirim sekolah melalui Dapodik. Jika ada kesalahan data, proses perbaikannya dilakukan di sekolah masing-masing.
dan menjadi tanggung jawab pemilik data. Data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online. Jadi Bapak Ibu kalau bingung mengapa tidak valid dan lain sebagainya, serahkan dengan operator di sekolah. Jika nanti ada update sudah diinput, insya Allah akan valid Bapak Ibu ya. Nah jika memang belum ada solusinya bisa ke operator di dinas pendidikan setempat. Tapi di sini disebutkan melalui Dapodik sekolah Bapak Ibu ya.